Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Jumat 4 Juni 2021, Pekan Biasa ke-9. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus, bab 12 ayat 35 sampai dengan 37. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, tolonglah aku untuk mengandalkan Engkau saja dan percaya bahwa keselamatan hanya datang daripadamu. Terpujilah namamu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengajar di Bait Allah. Katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, mengandalkan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam menyelesaikan masalah, pada umumnya kita akan lebih dahulu mengandalkan kekuatan dan kepintaran kita sendiri. Bila keadaan semakin sulit dan mendesak, baru kita mulai sadar dan ingat akan kekuatan dari Tuhan. Tapi beda dengan Tobit dan istrinya Hana. Mereka selalu dan tetap mengandalkan kekuatan Allah. Mereka mendahulukan atau mengutamakan kekuatan Allah. Karena itu, lewat malaikat Rafael, Tuhan menyembuhkan Tobit yang buta dengan olesan empedu ikan. Lewat bantuan dan pertolongan Tuhan, Tobit dapat melihat. Keselamatan terjadi atas diri Tobit karena menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan. Penginjil Markus hari ini menceritakan bagaimana Yesus mengajar orang banyak dalam Bait Allah. Orang banyak diundang untuk dapat melihat bahwa Yesuslah keselamatan yang dijanjikan Allah. Dialah Mesias yang dinanti-nantikan, bukan anak Daud. Daud sendiri oleh pimpinan Roh berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin dia anaknya pula? Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, kisah Tobit
melambangkan hati yang terbuka bagi Tuhan. Hati yang demikian menjadi lahan bagi penerimaan karunia Tuhan. Walau berada di tempat pembuangan dan buta, Tuhan tetap memperhatikan Tobit yang setia kepadanya. Kedua, Yesus mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup. Yesus sendiri tidak mengandalkan dirinya. Dia bukan Mesias politik. Dia tidak mencari kekuasaan duniawi. Dia hanya menjalankan kehendak Bapa sampai wafat di kayu salib. Yesus melebihi kita semua dalam hal mengandalkan Tuhan. Semoga kita dapat meneladaninya. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.